rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, tetap ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, tetap ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu sungguh indah arti-Mu Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu, sungguh Engkau Allah yang ajaib. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, sungguh indah, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sungguh besar dan ajaib karya-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, sungguh satu realita yang tidak dapat kami pungkiri, bahwa kasih-Mu itu begitu nyata dan jelas dalam kehidupan kami. Bapak, sungguh kami bersyukur sekali lagi dan untuk selamanya. Kalau pada saat ini kembali Engkau mengizinkan kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dan kami tetap percaya Bapa, Engkau pun ada menyertai kami di dalam setiap kebenaran kami. Dan kalau pada saat ini kembali Bapa, kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah Engkau sendiri beracara, Engkau yang mencelikkan mata dan telinga hati kami, karena sungguh benar Tuhan, inilah yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dan biarlah dengan sehati kembali kami nyatakan, oh Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Oh Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapa, beracara bagi setiap kami siap untuk menerima segala berkat anugerah yang Kucurahkan dalam persekutuan ini. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus, di nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran yang bersama kita. Amin. Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Ya, pujian yang sangat indah, pujian yang sangat begitu menguatkan. Kenapa? Karena benar, penyertaannya itu begitu sempurna, rancangannya itu begitu indah. Tetapi kita harus mengerti, di balik penyertaan yang begitu sempurna, di balik rancangannya yang membawa kepada kita satu damai sejahtera, kita harus melihat bahwa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kembali dalam ibadah tengah minggu ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kembali melihat bahwa di dalam masa yang masih belum diizinkan oleh Tuhan untuk terlepas bebas daripada COVID-19, daripada segala dampak yang diberikan oleh virus corona ini, Tuhan mau mengajak kita melihat bahwa penyertaan Dia yang begitu sempurna itu seharusnya mencelikan mata, hati, dan telinga rohani kita. Kenapa? Karena kita yang telah memiliki status sebagai seorang anak, dan kita yang telah diberikan suatu kedudukan yang jelas sebagai ahli waris, seharusnya dapat menelaah seluruh rancangan-rancangan yang Dia bukakan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu kemarin ini, saya kembali diperhadapkan dengan banyak orang yang bertanya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedang ada tanda-tanda seperti apa yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengerti dan saya tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sekali lagi, seperti pujian yang tadi, satu hal yang harus kita pegang apa? Bahwa penyertaan Dia sempurna. Di mana kita mengingat ada Dia, di mana kita mengingat dan selalu melakukan apa yang jadi bagian kita, mengucap syukur, menyeru nama dan memperkatakan firman, maka hadiratnya, kuasanya, bahkan seluruh keajaiban akan ada menyertai kita, saya dan saudara-saudara sekalian. Nah itu, mari kita coba lihat di dalam ibadah tengah minggu ini, apa sebenarnya yang Tuhan ingin kita lihat lebih jauh. Benar, banyak orang yang khawatir. Benar, ketakutan tidak dapat dihilangkan. Tetapi sekali lagi, kita telah belajar baca bahwa Yesus menyatakan, bukan masalah aku menghilangkan rasa khawatirmu, bukan masalah aku menghilangkan rasa takutmu, tetapi bagaimana engkau menyerahkan seluruh rasa khawatir dan takut di dalam hidupmu. Terlalu banyak orang yang menyatakan bahwa dia menjadi anak Allah. Terlalu banyak orang menyatakan bahwa dia menjadi hamba-hambanya. Tetapi terlalu banyak pula mereka yang di dalam praktek kehidupan sehari-harinya tidak pernah menunjukkan apa itu sebagai seorang anak, apa itu sebagai seorang hamba. Dan terlebih lagi harus menjadi seorang murid. Bahkan sahabat, saya tergelitik di dalam satu firman Tuhan, di mana di situ dikatakan Yesus berkhotbah tentang berapa? 8 ya? 8 kata atau 8 ucapan bahagia. 8 ya? Coba kita buka dalam Matius pasal yang kelima. Kita buka Matius yang kelima. Sembilan ya, kalau salah ya, 9 ucapan bahagia ya. Matius pasal yang kelima itu ada di ayat yang ketiga sampai yang ke 11 ya. 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 ucapan bahagia. Tapi saya tidak ingin mengajak kita mengupas ke-9 ucapan itu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menggelitik saya melalui ayatnya yang ketiga. Apa? Mari kita coba bersama-sama ya. Sudah? 2, 3. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Sama nggak? Beda ya?
Beda ya. Yang tertulis dalam kitab saudara adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan apa? Allah. Sebab apa? Merekalah yang memiliki kerajaan surga. Pada saat saya membaca kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga, ya, dengan terjemahan yang reguler, yang biasa kita baca, itu menjadi satu hal yang ya biasa. Tetapi pada saat Tuhan menggelitik saya untuk membuka terjemahan-terjemahan lain, saya mendapatkan ada satu terjemahan yang begitu menohok, begitu menusuk nurani. Apa? Ya ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, mungkin sehari-hari atau apa ya? Singkatan BIMK saya juga lupa. Tapi di sini jelas dikatakan apa? Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Orang yang merasa tidak berdaya, seharusnya mungkin nggak pakai merasa lagi kali ya. Berbahagialah orang yang tidak berdaya. Tapi saya tidak menyalahkan. Ada kata merasa di sini. Kenapa? Karena selalu kita dimulai dengan perasaan. Betul? Ya. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Hanya bergantung pada Tuhan saja. Kenapa ayat ini begitu menggelitik? Kenapa kalimat-kalimat ini? Karena sekali lagi, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita di dunia ini, itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Amin. Tetapi sebaliknya, seperti apa yang dikatakan oleh Ayub dalam pasal yang kelima, dikatakan berbahagialah orang yang ditegur Allah. Maka sama, pada saat Yesus menyatakan berbahagialah orang yang miskin, ternyata perkataan miskin ini bukan berbicara tentang miskin materi, miskin secara jasmani, tidak. Yesus berbicara tentang sesuatu yang miskin, yang jauh lebih dalam daripada itu. Dia berbicara tentang bagaimana keberadaan diri seseorang yang telah dipanggil sebagai seorang anak. Jadi bayangkan, jikalau seorang anak tidak memiliki kebahagiaan, apakah bapaknya juga bisa berbahagia jikalau melihat anaknya tidak bahagia? Saya rasa jarang. Baru saja saya kedatangan, ya mungkin kalau dibilang anak rohani, mungkin cucu rohani karena masih kecil sekali ya. Ya, saya mendoakan dia waktu dia masih bayi, ya. Sudah lama tidak berjumpa, 2 tahunan. Nah, pada saat dia datang dengan kondisi yang dalam tanda petik kurang baik, si orang tua apakah bisa datang dengan tersenyum, tertawa, berjumpa dengan saya? Tidak. Pak Firman, apa kabar? Ya, nih tolong doain. Pasti enggak. Pasti dengan mimik yang cukup serius. Tolong bantu doa. Jadi pada saat Yesus menyatakan berbahagialah kalau kamu merasa tidak berdaya. Artinya apa? Ada satu maksud, ada satu tujuan yang ingin Yesus nyatakan. Apa? Pada saat engkau tidak berdaya, maka ada sesuatu yang aku akan berikan. Sama. Pada saat saya menyanyikan lagu Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, apakah Allah Tuhan kita Bapa di surga dia akan diam-diam saja? Tidak. Kenapa? Karena pasti dia ingin memberikan satu penerangan seterang-terangnya. Itu sebabnya dia ada dan tinggal di dalam kita. Itu sebabnya saya sering ucapkan, saya sering ingatkan apa?
Kalau terang itu ada di dalam kita, maka dia bukan hanya menerangi kita, tetapi dia menjadikan kita terang. Jadi jangan kalah dengan Philips. Selalu terang. Tidak, kita pun akan jadi terang. Amin. Ya, jadi kita coba telah. Ya, kita akan telah tentang masalah orang yang miskin di hadapan Allah ini, yaitu orang yang tidak merasa berdaya ini, orang yang seperti apa? Ya. Ada banyak orang yang berjumpa selalu menyatakan ketidakmengertiannya. Memang jarang mereka mengucapkan saya nggak mengerti. Tetapi saya bisa melihat itu pada saat mereka mendapat kejelasan tentang firman Tuhan, dan pada saat saya katakan mengerti dan mereka katakan mengerti tetapi mereka tidak melakukan, maka pada saat itu saya mengerti engkau tidak mengerti. Karena itu yang garis Tuhan tetapkan. Pada saat dia mengajar, pada saat dia menyampaikan kebenaran firman, tetapi tidak dipahami, maka itu tidak akan berlaku. Betul nggak? Tidak akan berlaku. Maka tidak salah kalau Yesus pada akhirnya sebelum dia naik, dia menghembuskan Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai dasar untuk para murid menerima pengertian demi pengertian. Itu kita udah bahas di era Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan sampai pencurahan kudus. Kita bahas di sini? Tidak. Saya akan mengajak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk melihat lebih jauh. Orang yang merasa tidak berdaya ini harusnya berbahagia. Jangan bersungut-sungut. Terlalu sering orang nggak ngerti dia bersungut-sungut. Salah, ya enggak juga sih. Tapi di sini akan diajar, di sini akan diberitahu. Jadi setelah diberitahu, setelah diajar, kalau masih bersungut-sungut, apa? Tanggung jawab pribadi ya. Amin. Ya, oke. Kita akan coba telah ini melalui kisah daripada Rut. Pernah dengar nama Rut? Rut adalah salah satu wanita atau tokoh wanita di Alkitab yang dicatat oleh Alkitab, yang dicatat oleh Roh Kudus, menjadi satu bagian yang penting di dalam kehadiran Yesus di dunia. Kenapa? Ingat, pada beberapa waktu, bahkan sering saya ingatkan bahwa di dalam dunia ini, secara tidak langsung, Allah telah memberikan satu penetapan bahwa ada dua kelompok, ada dua komunitas. Yang pertama adalah komunitas, yaitu orang-orang yang dia dipanggil untuk dipilih. Ya, komunitas yang dipanggil untuk dipilih. Komunitas yang kedua adalah komunitas yang tidak dipanggil. Jadi, kalau komunitas ini tidak dipanggil, otomatis dia dipilih ya? Tidak. Jadi ada dua komunitas ini. Tetapi ini yang menjadi keajaibannya Allah kita. Apa? Komunitas atau orang-orang yang ada di dalam komunitas tidak dipanggil ini, jika dengan hati yang tulus, jika dengan kesungguhan hati dia mencari kebenaran, jalan dan hidup, maka orang ini akan dipindahkan oleh Bapa masuk ke dalam komunitas yang dipanggil. Sekali lagi ya. Jadi komunitas ada dua. Komunitas yang dipanggil dan komunitas yang tidak dipanggil. Komunitas dipanggil untuk dipilih, komunitas dipanggil, tidak dipanggil, otomatis dia tidak akan terpilih. Tetapi ini bukan berarti Allah kita kejam. Membeda-bedakan, tidak. Kenapa? Karena setiap orang yang ada di dalam komunitas tidak dipanggil ini, dia akan dipindahkan masuk ke dalam komunitas yang dipilih jika dia memiliki hati yang tulus mencari jalan kebenaran dan hidup yang sejati, yang sesungguhnya. Dan itu hanya terdapat di dalam
Yesus. Apa, bagaimana, kita tidak perlu tahu. Caranya tidak perlu tahu. Banyak sudah terjadi. Saya tidak perlu sebut nama-namanya. Pasti saudara-saudara sekalian sudah melihat. Ada begitu banyak orang yang berpindah. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, pada saat dia berjumpa dengan seseorang yang memiliki atau menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Jadi, balik lagi kemarin. Rut berbicara tentang orang yang ada di dalam komunitas tidak ditahu. Kita ketahui kisah Rut ini merupakan satu kisah yang cukup bukan cukup ya, bahkan kalau saya bilang cukup sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kisah Rut ini terjadi di era atau di zaman para hakim-hakim. Tetapi kalau kita baca secara detail, kisah Rut ini tidak pernah melibatkan para hakim-hakim tersebut. Kita tahu para hakim-hakim itu antara lain siapa? Ada Simson, ada Deborah, ada banyak lagi yang lain, Yefta. Ya. Di dalam kisah Rut ini yang apabila terjadi di masa atau di era para hakim, tetapi mereka tidak pernah tersebut namanya. Bahkan secara jelas di sini nyatakan apa? Bahwa Rut adalah keturunan dari bangsa Moab. Itu salah satu bangsa yang sangat-sangat dikafirkan. Harus saya katakan dikafirkan. Kenapa? Karena itu tertulis bahwa bangsa Israel tidak boleh berhubungan dengan mereka. Tapi di sini keunikannya. Mari kita buka sama-sama kitab Rut. Kita mulai dengan pasal yang pertama. Kita akan baca tidak semua pasal ya. Ini sangat singkat. Rut ini ada 4 pasal ya. Itu sebabnya di dalam beberapa terjemahan ya, kitab Rut juga disebut sebagai novel ya, sebagai novel ya. Karena apa? Memang itu kisah yang luar biasa, kehidupan seorang wanita yang pada akhirnya dari orang yang tidak dikenal, dari orang yang dianggap tidak memiliki nilai atau arti, tapi justru dari jalan akan menurunkan satu keturunan yang dinamakan Mesias. Ya. Oke, sudah dapat. Kita buka pasal yang pertama. Kita akan baca berbalasan dari ayat yang pertama. Kita akan baca sampai dengan ayat yang 17 saja deh, saya rasa ya, sampai 17 saja. Sudah dapat? Tolong suaranya besar ya. Yang di rumah juga besar, biasa sampai kedengaran di sini. Oke. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, 2:3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang rata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat, 2:3. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang keenam, Kemudian bermasa ia dengan kedua menantunya, dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, yang ke-8, Katakanlah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya
seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Dan 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. 10, Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12, Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku adalah harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. 13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14, Nangis pula mereka dengan keras. Kalau kamu cium mertuanya itu, tapi Rut berpaut kepadanya. berkatalah Naomi, ayat 15, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16, Tapi berkata Rut, janganlah di sana aku meninggalkan engkau dan pulang dengan engkau. Sebab mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. dan di mana engkau bermalam. Di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kemudian saya ambilnya nats yang berikutnya dari ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadamu. Jadi di sini kita lihat dari cuplikan kisah Rut, ternyata peristiwa ini, kisah ini benar satu realita yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Coba kita lihat. Pertama, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat secara latar belakang. Latar belakang. Apa? Kalau kita lihat, keluarga Elimelek bukanlah keluarga miskin. Amin. Ya, dia bukan. Kenapa? Karena dia bisa keluar dari negara, dari daerah yang notabene tempat kelahiran mereka, tempat mereka hidup. Dari apa? Dari meninggalkan bahaya kelaparan. Ini bukan orang miskin mereka. Karena kalau orang miskin gimana? Mau pindah di situ aja dia miskin, apalagi keluar. Ya. Nah, tapi bukan itu yang saya coba perhatikan. Ya, coba perhatikan pertama nama Elimelek. Nama Elimelek itu memiliki arti yang luar biasa. Ya. Di dalam kamus Alkitab dikatakan Elimelek itu memiliki arti adalah Allah itu raja. Jadi kita lihat di sini. Ternyata tidak salah. Pada saat orang tua Elimelek memberikan nama kepada dia, Allah itu raja, benar? Kenapa? Kalau namanya Allah itu raja, dimanapun dia pergi harusnya dia bisa hidup, kan? Ya, dia tidak takut untuk melangkahkan kaki. Itu sebabnya saya bilang mungkin dia benar. Pada saat dia keputusan keluar, ini negatif kelaparan, kita pergi cari makan. Sebab itu yang terjadi oleh siapa? Yakub. Pada waktu bangsa Israel mengalami kelaparan, mereka pergi ya ke Mesir. Ya, mereka cari makanan di Mesir. Dan itu akhirnya mereka berjumpa kembali dengan Yusuf. Ya, oke, baik lagi. Kemudian yang kedua, istrinya. Siapa nama istrinya? Naomi. Naomi memiliki arti yang apa? Ada satu kesukaan. Naomi artinya adalah kesukaan. Jadi kedua
kedua orang ini, sepasang suami istri ini memiliki arti nama yang baik dan benar. Tetapi yang harus kita perhatikan, sepasang suami istri ini justru memberikan satu kenyataan hidup kita. Apa? Ini melambangkan kita sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan. Kalau kita lihat, kita ngomongin secara ini dulu ya, secara rukiah dulu ya, atau secara luaran dulu. Ada beberapa orang pada waktu didoakan, mereka diberi nama oleh Tuhan. Amin. Ya. Ada yang diberi nama Naomi, ada yang diberi nama Deborah, ada yang diberi nama Hana. Dan tentunya kalau nama yang sudah diberikan oleh Tuhan dari awal itu sudah benar dan bagus, Tuhan tidak akan tambahkan. Ya contohnya saya. Kenapa? Karena dulu nama saya itu saya tolak. Karena ternyata nama itu sebenarnya sangat baik dan bagus. Bahkan saya sangat bangga sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini bercerita tentang kita. Artinya apa? Dari awal kita diberi nama oleh orang tua kita itu dengan tujuan apa? Satu, kebaikan. Amin. Ya, sama Elimelek dan Naomi pun diberi nama itu nama yang baik. Supaya apa? Supaya nantinya pun mereka harus baik hidupnya. Ya. Tetapi ingat sekali lagi, sebagai seorang anak, dalam hal ini sebagai anak Allah, maka kita mau diajar hidup bukan lagi secara jasmani, tapi Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam roh. Dan di sini Tuhan mau dibukakan. Artinya apa? Pada saat mulai terjadi bahaya kelaparan, maka ini adalah awal dari masa pendidikan. Kalau nggak mau disebut sebagai masa pendidikan. Amin. Kenapa? Kita lihat lebih jauh lagi. Mereka keluar dari Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem adalah artinya rumah roti. Jadi harusnya kota Bethlehem tidak boleh mengalami kekurangan makanan, rumah roti. Tetapi ini yang menjadi satu kenyataan. Tuhan izinkan ada kelaparan di sana. Tragis, yes, tragis. Dan kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, bahwa Elimelek dan Naomi ini, mereka tinggal di mana? Kampung halaman siapa? Bethlehem. Tempat Yesus lahir. Ya. Tetapi memang ada satu keanehan. Kenapa? Nama yang begitu indah diberikan oleh orang tua mereka, tapi pada saat mereka berkeluarga, mereka punya anak, mereka memberikan nama anak yang memiliki arti yang sangat-sangat tidak baik. Mereka memiliki dua anak pria, yang satu diberi nama Mahlon, yang satu diberi nama Kilion. Apa Mahlon? Mahlon artinya adalah orang yang penyakitan, sakit-sakitan, atau secara ekstrimnya bisa juga diartikan mati muda. Jadi setiap kali dipanggil namanya Mahlon, jadi artinya apa? Disumpahin, nggak disumpahin. Hati-hati. Kenapa dikasih nama demikian? Nanti kita coba lihat. Ya. Kedua, anaknya diberi nama Kilion. Kilion artinya apa? Orang yang dibuang, orang yang dihindari. Aneh nggak? Aneh. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kenapa seseorang yang seharusnya memiliki satu pemahaman tentang Allah yang benar, karena kan Elimelek adalah kaum terpanggil, ya toh, kaum terpanggil untuk dipilih, ya, bangsa Israel. Kenapa mereka bisa memberikan nama kepada kedua anaknya yang notabene tidak memiliki arti sama sekali, bahkan sangat buruk pengertian? Jadi
Kalau saya boleh persingkat, pasti ada sesuatu di dalam kehidupan keluarga ini yang membuat Elimelek dan Naomi memberikan nama yang sangat memiliki arti tidak baik. Dan itu sebabnya akhirnya mereka pun ternyata melakukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Kenapa? Mereka keluar dari Bethlehem. Kenapa? Ya inilah yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Maka pada saat seseorang menyatakan dirinya tidak mengerti jalan Allah, seharusnya seperti apa? Seharusnya dia mencari, betul nggak? Bukan menghindar dari masalah. Tapi ini yang terjadi. Tetapi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang penyertaannya begitu sempurna. Artinya apa? Justru di dalam keputusan mungkin dalam tanda petik salah yang diambil oleh Elimelek untuk meninggalkan Bethlehem, ternyata Allah punya rencana lain. Kenapa? Karena pada saat mereka pergi menuju Moab, ternyata di sana secara tidak langsung Allah ingin menunjukkan kasih-Nya lagi. Apa? Kepada mereka, orang-orang yang ada disebut sebagai komunitas yang tidak dipanggil. Ternyata kedua anaknya menikah di sana. Yang satu menikah dengan Ruth, yang satu menikah dengan Orpa. Ruth artinya adalah persahabatan. Orpa tidak memiliki arti karena itu hanya berbicara soal, saya tidak tahu apakah tegar tengkuk atau apa sih, tidak tahu. Tapi di dalam kamus, dalam literatur, Orpa hanya dinyatakan sebagai seorang bangsa Moab, dan kedua menantu Elimelek ini tidak pernah diceritakan tentang latar belakang mereka. Ya. Jadi di sini kita coba perhatikan ya, bahwa dari bangsa yang tidak dipanggil, mereka mulai perlahan kali pasti masuk ke dalam bangsa yang dipanggil. Itu kan? Kenapa? Karena pada saat itu ternyata kan memang benar mereka akan dibuang. Tetapi Allah berencana lain. Apa? Elimelek meninggal di sana. Kemudian tidak lama kemudian disusul oleh kedua anaknya pria. Sehingga itu menyebabkan Naomi harus kembali, karena itu tidak ada lagi yang menyertai dia di Moab, hanya kedua menantu wanitanya yang notabene adalah memang warga negara Moab. Dan disinilah kisah itu mulai berlangsung. Apa? Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Naomi menasehati kedua menantunya untuk berpisah karena dia ingin kembali pulang. Tetapi kita lihat apa? Ruth memiliki kesungguhan hati. Apa? Itu yang juga tercantum, itu juga yang ditulis di dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Apa? Bahwa pada saat dua orang bersatukan, maka tidak lagi menjadi beda. Makanya tidak heran pada saat Ruth secara tegas menyatakan apa? Bangsamulah bangsaku. Ini sebuah kebenaran. Dan ini tidak ada dalam diri Orpa. Ruth meyakini itu. Dan saya percaya juga pada waktu mereka dinikahkan, sedikit banyak pasti Naomi atau Elimelek membukakan atau memberikan satu wejangan-wejangan sesuai dengan Taurat. Maka terlepas daripada apakah Ruth itu adalah seseorang yang terdidik, terpelajar, dan memiliki akhlak dan moral yang baik, terlepas dari itu, satu keyakinan. Kenapa? Karena Elimelek dan Naomi pasti diajar oleh orang tuanya tentang apa? Tentang dasar-dasar daripada Taurat, dasar-dasar daripada hukum Musa. Maka tidak heran kalau di dalam ayat yang ke-16 Ruth berbicara, janganlah desak aku meninggalkan engkau untuk pulang. Aku ingin mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi,
Di situ juga aku berhenti. Dan ini berbicara tentang kesatuan. Artinya apa? Pada saat dia meninggalkan keluarganya, dia bergabung dengan keluarga suaminya, maka kita menjadi satu bangsa. Dan itu memang yang sudah diajarkan dan ditetapkan. Jadi, apakah satu kebetulan? Tidak. Tidak. Karena kalau dia tidak memiliki hati yang mau dibentuk, maka sama nggak dengan orphan? Pasti dia sama jadi orphan. Dia akan abaikan, dia akan balik ke keluarga. Tapi lu tidak. Ya, lu tidak. Jadi apa yang mau kita lihat dari seseorang yang tidak mengerti jalan Tuhan, seseorang yang tidak memahami jalan Tuhan? Satu yang harus kita pahami, pada saat Tuhan menggenapi atau Tuhan memberikan atau memberitahu rancangan-rancangan, maka orang yang mendapat rancangan tersebut, orang yang menerima berita tersebut, bukanlah orang sembarangan. Pasti dia adalah orang-orang yang telah dipanggil. Dan orang dipanggil, dia harusnya adalah orang-orang yang telah memiliki status A. Jadi ternyata di sini berbicara, berbahagialah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mengerti. Ini berbicara tentang siapa? Anak. Karena itu juga terjadi oleh para murid. 3,5 tahun mereka hidup bersama Yesus, 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari. Ternyata mereka juga tidak mengerti. Lantas kalau tidak mengerti, maka terus mereka pergi? Tidak. Tetap berjalan bersama Yesus. Tetap berjalan. Nah ini juga dilakukan oleh Ruth. Dia tidak tahu, dia pasti pada intinya pada waktu dia melihat keluarga Elimelek adalah keluarga yang berkecukupan. Dan pada waktu dia menikah pasti dia membayangkan sesuatu yang indah, bahagia. Tidak ada orang yang menikah membahayakan hidup miskin, sengsara, nggak ada. Tetapi di sini kita Yesus punya rencana-rencana yang luar biasa. Jadi salah satu cara untuk kita tetap berjalan di jalan Tuhan yang tidak terselami, yang tidak dapat dimengerti, satu yang disebut dengan DDL. Jadi bukan gitu loh ya, bukan mengucap syukur ya, nggak susah ya, itu lain gitu nanti itu ya 3 pintu deh. Tapi ini prinsip untuk berjalan di dalam ketidakmengertian. DDL. Ya kita nggak ada, DDL nggak ada ya. D pertama adalah di ya. Kenapa dia? Ingat kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Karena apa? Kebodohan. Karena Adam mengizinkan Hawa, dan Hawa pun mau berdialog dengan si ular. Akhirnya dari perkataan-perkataan yang keluar justru menjadi satu perangkap membuat dia jatuh. Diam bukan hanya berbicara tidak, tetapi diam juga menunjukkan apa? Untuk tidak aktif atau proaktif. Karena diam ini berbicara banyak hal.
Itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang saya katakan ada saatnya harus berdiam, ada saatnya kita harus bergerak. Berdiam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, berdiam tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sama. Di dalam ketidakmengertiannya bukan berarti Rut nggak ngapa-ngapain. Tidak. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, Rut sangat taat kepada Naomi. Dia lakukan apa yang jadi nasihat Naomi. Tetapi dia tidak berinisiatif. Ya, apalagi kalau kita lihat dalam pasal yang kedua, pada saat dia mulai bertemu dengan Boas, pada saat dia mulai mengerti tentang tradisi dari kehidupan kaum Yahudi, Israel, dia tidak berinisiatif, tapi dia terus tunduk, dia terus mengikuti. Ya, inilah dia pertama, tidak berinisiatif. Jadi dia bukan hanya tidak berbicara, tapi dia berbicara tidak berinisiatif. Ya, itu bertentangan dengan dunia, pasti. Sebab dunia menuntut kita inisiatif. Dunia menuntut kita untuk apa? Proaktif. Tapi Tuhan tidak. Aku yang mengatur hidupmu, Tuhan bilang. Aku yang meng-create engkau. Dan yang kedua, apa? Diam. Bukan. Dan yang kedua, dengar. Kenapa dengar? Kenapa nggak cuma dengar doang? Karena dengar doang kadang-kadang masih belum ngerti. Jadi harus dengar. Jadi artinya mendengar. Kita lihat peristiwa Samuel kecil di dalam bait Allah. Pada waktu dia mendengar Allah memanggil dia, sampai berapa kali? Baru dia mengerti, oh ternyata Allah yang memanggil dia. Jadi ternyata memang mendengar suara Allah itu tidak mudah. Mengerti tentang kebenaran firman Tuhan tidak mudah. Itu sebabnya saya katakan, membaca firman Tuhan bukan dengan pikiran kita, bukan dengan logika kita. Tidak. Bukan dengan pengetahuan ilahi, bukan pengetahuan atau pengalaman kita, tidak. Tapi berbicara membaca firman Tuhan harus menggunakan hikmat. Dan hikmat atau pengertian itu hanya dimiliki oleh seorang anak. Kenapa? Karena anak yang telah memiliki siapa? Hidup. Ya, ingat 1 Yohanes 5. Memiliki anak, ia memiliki. Yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki. Ya, jadi ternyata diam dan dengar-dengaran ini adalah dua hal yang penting di dalam kita tetap berada di dalam jalan rencana Allah, walau kita tidak mengerti. Jadi sekali ingat, berbahagialah orang yang tidak mengerti. Jadi Tuhan tidak mengatakan berbahagialah engkau yang sudah mengerti, tidak tuh. Ya, berbahagialah orang yang miskin. Dia tidak bilang berbahagialah orang yang kaya. Tapi dunia mengatakan berbahagialah orang yang kaya, betul nggak? Tuhan dengar. Di hadapanku, berbahagialah engkau yang tidak berdaya. Karena di dalam ketidakberdayaan kamu, di dalam ketidakmengertian kamu, kamu tidak perlu berencana, kamu tidak perlu berpikir. Kenapa? Karena semua aku sudah rancang, semua sudah aku siapkan. Tinggal kamu jalan. Itu sebabnya yang langkah ketiga berbicara atau prinsip yang ketiga dalam ketidakmengertian kita adalah lakukan. Diam, dengar-dengaran, lakukan. Jadi bagaimana kita mau mengerti, kita bisa mendengar kalau kita nggak bisa diam? Jadi kita harus diam, tidak boleh berinisiatif. Kalau kita bisa mendengar, puji Tuhan kalau mendengar bisa mengerti. Nggak mengerti, ya nggak apa-apa. Tuhan bilang yang penting kamu mendengar. Setelah kamu dengar, lakukan. Kenapa? Kan belum mengerti.
Berbahagialah orang yang tidak mengerti. Aneh ya? Tapi ini loh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berdaya. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Justru karena kita tidak mengerti, maka kita harus bergantung pada Dia. Amin. Itu mari kita lakukan bagian kita.